Terima kasih Anda masih di News Pagi pemirsa. Pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatera di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Kota Cilegon Banten ini terus bertambah. Ya, sejumlah pemudik ini mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena tidak mengetahui informasi pengalihan. Pelayanan penyeberangan di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Kota Cilegon Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mengalir berdatangan dan mengisi kantong parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan belum ya? tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, ternyata dimajuin ya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat pagi Syahreza, apakah sudah mulai terjadi penumpukan pemudik di Pelabuhan Merak? Ya, Arlista dan juga pemirsa, selamat pagi. Jika berbicara mengenai kepadatan, memang hingga pantauan kami pada pagi ini masih tergolong lenggang. Artinya memang di beberapa bagian, khususnya di beberapa kantong parkir ataupun buffer zone yang tersedia di sini masih sepi. Kendati memang ada antrian di pintu masuk Pelabuhan Merak. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Arlista, seperti inilah situasinya di layar kaca Anda. Ada antrian yang tampaknya begitu padat, hampir ada 10 kendaraan yang antri pada hari ini yang sekarang ada di H-7 tentunya. Dan memang untuk diketahui juga, Rista, ini para kendaraan ingin masuk melalui rute eksekutif dan nanti akan menuju ke dermaga 6 tentunya untuk bisa langsung menyeberang ke Bakauheni pada hari ini. Namun jika berbicara mengenai kepadatan, hari ini tergolong lenggang, Arista dan juga pemirsa. Dan untuk diketahui juga, Arista, data informasi yang kami terima hari ini, kami masih menunggu data terbaru khususnya hari ini. Namun jika berbicara mengenai data-data yang lampau di H-8, ada sekitar 14.500 kendaraan yang sudah menyeberang dari Merak dan juga Bakauheni. Sementara untuk para pemudik ataupun orang yang menyeberang sudah ada sekitar 67.000 orang yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak dan Bakauheni, di mana mereka tampaknya terlayani dengan baik di Pelabuhan Merak tentunya, Arista dan juga pemirsa. Dan jika dikalkulasikan dari H-10 ke H-8 sudah ada sebanyak sekitar 150.000 orang yang sudah berangkat dari Pelabuhan Merak dan juga ke Bakauheni. Ini meningkat lebih dari 50%, Arlista, jika dibandingkan dengan tahun lalu tentunya. Dan memang diprediksi oleh ASDP juga bahwasanya untuk arus balik ini akan terjadi, maksudnya puncak daripada keberangkatan ini akan terjadi pada H-3 Lebaran Idul Fitri 2025, sehingga nanti kami masih menyaksikan apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh ASDP untuk bisa mengurai kepadatan yang terjadi baik itu di kantong parkir ataupun di rute masuknya Pelabuhan Merak. Dan memang disebutkan ada beberapa antisipasi untuk mengurai kemacetan khususnya di pintu masuk, seperti dengan mengalihkan pengguna sepeda motor dan truk yang melintas ke Jawa Sumatera melalui Pelabuhan Pelindo Ciwandan, Cilegon menuju Pelabuhan Wika Beton dan Lampung. Dan memang sehingga Pelabuhan Merak Bakauheni akan difokuskan saja untuk para pejalan kaki, mobil pribadi dan angkutan umum selama mudik Lebaran 2025. Dan memang disebutkan juga nanti akan ada buffer zone tambahan untuk mencegah adanya antrian yang begitu panjang tentunya. Dan bisa diketahui juga, Arista, hari ini masih tergolong lenggang tentunya. Sementara itu, Arista, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih banyak informasinya Syahreza Zanski langsung dari Cilegon, Banten, dan selamat kembali bertugas. Kita merujuk ke informasi olahraga pemirsa. Laga hidup mati harus dijalani oleh Indonesia yang akan menjamu Bahrain dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan wajib diraih skuad Garuda demi menjaga asa ke pesta sepak bola dunia. Laga hidup mati harus dijalani Indonesia akan menjamu Bahrain dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia menjamu Bahrain dihantui kekalahan melawan Australia pada 20 Maret lalu. Hasil ini menjadi pukulan telak karena terjadi saat Indonesia baru berganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Meski begitu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut mentalitas skuad timnas Indonesia dalam kondisi positif. Skuad Garuda siap bertanding dan siap mendapatkan kemenangan atas Bahrain. We're going for the win, and every game is a win for us in our mind. We're not backing off for nobody. As I said, we got the right mindset. Luck is also a little bit important, but we need to stand together. If we stand together with the right mindset, we for sure get the right results that we deserve. Sementara itu Bahrain datang juga dengan hasil negatif. Mereka tiba usai takluk dari Jepang pada 20 Maret lalu. Oleh karena itu pelatih Bahrain Dragan Talajic berambisi penuh untuk meraih kemenangan. Mereka juga tidak takut dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang bakal dibanjiri supporter Indonesia. I'm so happy to be with you here. I can say only we are coming here with in the good shape, with the full confidence and with full respect for Indonesian national team. But we know what is our target, and inshallah tomorrow we will show you some good game you will enjoying, and end of the story we will see what will happen. Kedua tim wajib menang pada laga ini. Karena itu laga diprediksi akan berjalan sengit karena raihan 3 poin dibutuhkan Indonesia dan Bahrain untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkaca dari pertemuan terakhir, Indonesia bisa saja meraih 3 poin andai skuad Garuda tetap fokus hingga akhir laga. Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan wajib diraih Indonesia saat melawan Bahrain. Apalagi Indonesia saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan 6 poin. 3 poin pun menjadi harga mati jika ingin memperpanjang asa ke Piala Dunia. Dalam 5 pertandingan terakhir Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda baru sekali meraih kemenangan. 3 poin diraih saat Indonesia menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024. Laga melawan Bahrain akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Calon lawan saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara dengan 6 poin sama dengan Indonesia tapi kalah produktivitas gol. Ditambah lagi, Bahrain datang ke Indonesia dengan catatan yang terbilang menguntungkan skuad Garuda. Dari 5 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Bahrain belum sekalipun meraih kemenangan. Mereka hanya bisa meraih 2 hasil imbang. Meski begitu, jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Indonesia hanya mampu sekali menang dari 5 pertemuan terakhir. Selain itu, tentu publik sepak bola Indonesia masih ingat dengan kekalahan 10-0 dari Bahrain yang menjadi salah satu sejarah kelam sepak bola tanah air. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya, Indonesia ditahan Bahrain 2-2 dalam laga yang berjalan dengan penuh kontroversi.
Dengan sejumlah catatan tadi, Indonesia bisa saja menaklukkan Bahrain. Namun Bahrain tentu akan berusaha meraih 3 poin demi menjaga asa ke pesta sepak bola dunia. Supporter timnas Bahrain enggan membeli 3.000 tiket yang disediakan jelang laga melawan timnas Indonesia. Panitia ini akhirnya mengalihkan 3.000 tiket untuk supporter timnas Indonesia dan langsung ludes terjual. Sementara itu pemirsa, supporter timnas Bahrain dipastikan tidak membeli 3.000 tiket dalam laga kandang Indonesia versus Bahrain yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Marsita. Sampai tenggat waktu yang telah ditentukan, 3.000 jatah tiket supporter timnas Bahrain masih belum terjual. Lantas tiket tersebut akhirnya dialihkan untuk mendukung timnas yang ingin berkesempatan nonton Indonesia versus Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK Jakarta pada 25 Maret 2025. Tiket tersebut pun akhirnya ludes terjual. Diprediksikan saat laga nanti Stadion GBK bakal dipenuhi oleh supporter Indonesia dari penjuru wilayah. Sementara untuk keamanan bagi pemain timnas Bahrain, Menpora Dito Aritejo memastikan bahwa timnas Bahrain akan dijamin keamanannya. Hal ini dikatakan saat Menpora bertemu dengan Dubes Bahrain dalam beberapa waktu lalu. Pemirsa, akibat anak-anak bermain petasan, 4 ruko di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Kemarin udah kebakaran di warteg, ini kebakaran lagi guys. Beginilah suasana kebakaran yang terekam kamera warga saat kobaran api melahap 4 bangunan ruko. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian pemilik ruko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk penyebab, untuk sementara dugaan sementara yaitu dari nakalnya anak-anak sekarang untuk bermain petasan sehingga menyebabkan terjadi kebakaran di yang awal kebakarnya yaitu di Blok Kelontong dan merambat ke Ya, pemirsa, Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya hanya di www.anews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @official_iNews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Arlis tadi pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.